Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, saudara sekalian yang ada di rumah, yang ada di kampus, yang ada di kantor, dimanapun saudara bekerja, dimanapun saudara berada, dan ada waktu untuk menyimak sejenak video kami ini, tausiah kami ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan alhamdulillah pada siang hari ini Allah takdirkan kita dalam kondisi sehat walafiat. Tentunya kita bersyukur, kita masih diberi usia panjang, diberi usia tambahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi orang seperti saya ini jenggotnya sudah putih, tapi saya selalu bersyukur. Karena kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku sekalipun satu ayat. Ini Rasulullah yang pesan, ya Rasulullah. Oleh karena itu dalam acara ini betul-betul saya akan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang menjabat, baik itu sebagai Presiden RI, sebagai Wakil Presiden RI, para menteri baik itu Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Hukum dan HAM, dan Saudara Kapolri, Saudara Ketua Mahkamah Agung, Saudara Kejaksaan Agung, dimanapun saudara berada. Saya ucapkan selamat bekerja secara baik, secara sungguh-sungguh, ya. Mudah-mudahan pekerjaan kita semuanya ini selalu dalam bimbingan, dalam pengawasan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pengawasan yang prima, dengan pengawasan yang membawa keberkahan pada kita sekalian. Amin. Dan tentunya mudah-mudahan kita nanti akan ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara sekalian yang berbahagia, kali ini tema yang kita sampaikan dalam konten ini adalah dalam hal perbaikan untuk pendidikan anak-anak kita. Ini penting. Pasal di 30 Undang-Undang Dasar 45, itu pemerintah mengharuskan untuk membiayai anak-anak kita yang tidak mampu untuk sekolah. Ini perlu diperhatikan. Ya, perlu serius, ditangani serius. Saya mohon maaf, saya melihat, ya, karena saya posisi di Surabaya, Jawa Timur, tentunya yang saya ketahui lebih banyak itu adalah Jawa Timur. Di Jawa Timur ini ada banyak sekolah, mohon maaf, karena bayarnya mahal, sehingga anak itu nggak bisa masuk. Ini kan keterlaluan. Saudara bikin sekolah pakai yayasan, tetapi saudara tidak memanfaatkan kebaikan dari yayasan itu. Saudara tidak memanfaatkan apa yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Saudara tidak memanfaatkan apa yang saudara yakini dalam agama saudara. Saudara tidak mau membantu kepada saudara kita yang fakir miskin. Ini nggak boleh. Nggak boleh terjadi. Karena itu saudara sekarang barangkali bisa menampung atau mengumpulkan keuangan dari anak-anak, siswa-siswi yang masuk pada sekolah saudara. Tapi saudara tidak peduli terhadap fakir miskin. Ini akan ada akibat, efek saidnya nanti saudara bisa kena sanksi. Ya, mungkin barangkali hukum undang-undang belum mengatur secara jelas, hanya anjuran. Tetapi kalau anjuran ini saudara tidak mengindahkan, awas dan hati-hati. Sebentar lagi saudara akan mati. Sebentar lagi saudara akan dituntut. Baik itu dituntut dalam alam barzah maupun alam akhirat nanti, berat sekali. Maka itu saya ingatkan pada saudara-saudara yang memiliki yayasan, memiliki kelembagaan pendidikan, yang memiliki otoritas, baik itu gubernur, wali kota, bupati, dan tokoh-tokoh masyarakat, terutama para saudagar, pedagang yang ada kemampuan. Hendaklah kalian bersinergi dengan anak-anak kita yang tidak mampu, saudara-saudara kita yang tidak mampu. Ini penting untuk kebaikan kita, untuk kebaikan saudara. Barangkali ke saudara itu kalau betul-betul respon dari orang yang minta-minta kepada saudara untuk agar supaya anak mereka itu bisa sekolah, barangkali ini akan bisa menyelamatkan saudara dari api neraka. Itu pasti. Ini karena ini ajaran Al-Quran. Barangkali saudara bisa diselamatkan dari berbagai macam adab yang ada di muka bumi ini maupun di akhirat. Itu pasti. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian itu mensyukuri nikmatku, kata Allah, jika kalian itu betul-betul paham terhadap apa yang saya berikan kepada kalian,
dan kalian pintar bersyukur apa yang saya berikan, maka satu saat kalian akan saya tingkatkan kualitas daripada rezeki kalian. Saya tingkatkan kualitas daripada ibadah. Loh, ini Allah janji. Ya, bukan janji saya, janji Allah, janji Rasul. Dan perilaku Rasulullah itu perilaku manusia yang terbaik di muka bumi ini. Tidak ada duanya. Itu hebatnya Rasulullah. Punya pedoman, punya ajaran, punya perilaku yang perilaku itu sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik, sebagai suri tauladan ini tidak ada duanya. Ini hebatnya Rasulullah. Karena itu kalian wajib mengamalkan amanah dari rakyat, ya, baik itu kalian pada tingkat lembaga sosial, lembaga pendidikan sosial tertentu, atau mungkin kalian merangkap sebagai birokrasi, sebagai gubernur, wali kota, bupati, se-Indonesia, kalian wajib sweeping, wajib intervensi, wajib meneliti mana di antara warga saya yang tidak mampu sekolah. Wajib, sebagaimana peran serta yang pernah diperankan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada saat dia itu menjabat gubernur sebagai birokrat. Beliau hampir tiap malam itu nggak tidur, mengunjungi kampung-kampung yang kecil, mengunjungi daerah-daerah yang rawan kemiskinan. Lalu setelah ada kejadian, ada di antara satu desa itu ada seorang anak kecil yang menangis, didatangi oleh beliau. Yang ternyata anak menangis itu karena kelaparan, beberapa hari tidak makan. Nah, ini kan kewajiban gubernur, kewajiban birokrasi, kewajiban pejabat negara, karena kalian menerima uang dari rakyat. Ingat itu. Jangan harap kalau uang yang kalian makan itu kemudian sudah lancar, nggak ada siksa kubur, nggak ada. Oh, tidak begitu. Saudara harus wajib introspeksi diri, wajib. Jangan mentang-mentang saudara jadi kepala negara, jadi menteri, jadi bupati, gubernur, jadi wali kota, saudara mentang-mentang ya makannya bisa enak, saudara bisa pergi kemana-mana dengan keluarga saudara, tapi mengabaikan hak-hak daripada fakir miskin. Saudara nanti kena adab, kena siksa yang dahsyat nanti. Ya, di sini saya cuma mengingatkan karena saudara, apakah saudara sekarang itu status sebagai presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, wali kota, bupati se-Indonesia. Anda semuanya itu saudara saya. Saya wajib mengingatkan pada saudara. Kalau saya tidak mengingatkan pada saudara, suatu saat nanti saya dituntut. Soenuddin Umar, kenapa kamu tidak mengingatkan pada presiden? Kenapa kamu tidak mengingatkan pada wakil presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati se-Indonesia? Saya kena sanksi bisa di akhirat tuh, jangan main-main. Ini ada semuanya, tuntutan itu ada nanti di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, mahkamah azza wa jalla, mahkamah agung yang sangat mulia, yaitu di hadapan Allah. Oleh karena itu, tugas saya hidup, tugas saya di sini adalah menyampaikan kebenaran sesuai dengan amanah Rasulullah. Balighu anni walau ayat. Ya, sampaikan dariku sekalipun satu ayat. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu tadi, mudah-mudahan sekiranya cukup, sekiranya sudah paham, jelas. Jika tidak jelas, kalian wajib kirim surat ke saya. Insya Allah akan saya jawab secepat mungkin. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan saya yakinnya, saya selalu berdoa mudah-mudahan kepada pemimpin bangsa ini, baik mulai dari presiden, wakil, para menteri, para gubernur, para wali kota, bupati, dan semuanya saja tokoh masyarakat se-Indonesia. Saya cuma berdoa, mudah-mudahan kalian bisa lebih pandai mensyukuri nikmat dan rahman rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu aja doa saya, harapan saya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.